Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, kembali lagi bersama channel Media Islam. Channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Jangan lupa sukai video ini dan berlangganan, agar tidak ketinggalan video lainnya dari channel Media Islam. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak video berikut hingga akhir. Hadapi ujian hidup, mualaf Yeftah, ada bisikan jaga sholat dan wudhu. Hidayah bisa menghampiri siapa saja, meski berada di lingkungan yang berbeda agama. Hal itu diakui seorang mualaf, Yeftah Maratika. Lelaki kelahiran Ambon, Maluku, itu memeluk Islam setelah menerima hidayah ilahi. Padahal, ia tumbuh besar di tengah lingkungan dekat yang non-muslim. Pria yang kini berusia 47 tahun itu menuturkan kisahnya. Pertama-tama, latar keluarganya tidak bisa dikatakan jauh dari Islam. Memang, kedua orang tuanya beragama non-Islam. Mereka pun termasuk taat menjalankan ibadah agama itu. Bagaimanapun, Yeftah masih memiliki garis keturunan Muslim. Nenek dari ayahnya merupakan putri seorang kiai asal Jember, Jawa Timur. Bahkan, lanjutnya, nasabnya sampai pada Sunan Giri, salah satu wali Songo. Adapun ibundanya mempunyai darah Arab, keluarga besarnya itu dahulu tinggal di Tanah Abang, Jakarta. Sewaktu Yeftah masih anak-anak, kedua orang tuanya sempat menetap di ibu kota. Sebab, Jakarta saat itu menawarkan banyak peluang bagi seniman-seniman bertalenta. Ya, keluarganya berkecimpung di dunia kesenian. Ia sendiri adalah keponakan dari seorang komponis dan penyanyi kondang, Simon Domingus Pesulima atau yang akrab disapa Broeri Maratika. Selama tinggal di Jakarta, keluarga ini berada di tengah komunitas Islam. Yeftah kecil pun mulai terbiasa dengan rutinitas kaum muslimin. Misalnya, kumandang azan tiap 5 kali sehari atau semarak Ramadan dalam sebulan tiap tahunnya. Di sekolahnya pun, ia berkawan dengan banyak orang Islam. Mungkin karena pengaruh teman pula, Yeftah semakin tertarik untuk mengenal Islam. Malahan, ia pernah meminta kepada ayah dan ibunya agar dirinya dihitan. Sebab, kebanyakan kawannya sudah disunat. Saat Ramadan tiba, ia pun turut serta dalam semarak bulan suci tersebut. Momen-momen seperti ngabuburit atau malam takbiran membuat hatinya gembira bersama teman-teman. Tentu, semasa anak-anak itu dirinya belum sampai kepikiran untuk berpindah agama. Ia baru pada tahap senang membersamai kebiasaan orang-orang Islam, terutama kawan-kawan sendiri. Inti ajaran Islam tak terlalu dipahaminya. Dan, belum muncul pula ketertarikan untuk mendalaminya. Namun, segalanya berubah tatkala dirinya beranjak remaja. Ia mulai sering merenung tentang makna kehidupan. Dalam dirinya, timbul keyakinan bahwa agama adalah sesuatu yang begitu penting dalam hidup. Karena itu, seseorang harus menghayati betul ajaran agamanya. Pada waktu itu, Yeftah muda mulai berkenalan dengan seorang perempuan. Muslimah ini juga menjadi tempatnya berdiskusi tentang Islam. Kepadanya, ia sering bertanya tentang beberapa ajaran agama ini. Begitu pula dengan kisah-kisah Nabi Muhammad SAW, sebagai sosok yang mula-mula menyebarkan risalah Islam kepada dunia. Pada 1994, Yeftah telah memantapkan hatinya. Ia pun melafalkan 2 kalimat syahadat untuk pertama kalinya. Proses berislam itu dilakukannya di hadapan imam dan sejumlah jamaah di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat. Sambungnya, pada masa itu komunitas-komunitas pembinaan mualaf terbilang minim. Ada kesan, orang-orang yang baru memeluk Islam seperti harus mencari kiat sendiri untuk mendalami Islam lebih lanjut. Ia pun merasakan hal yang sama. Saya dibimbing sekadarnya saja.
hanya tahu bahwa seorang muslim itu, misalnya, wajib salat 5 waktu dan membaca Al-Quran. Setelah itu, saya belajar sendiri, ujar dia kepada Republika beberapa waktu lalu. Namun, Yefta saat itu kian sibuk dengan pekerjaannya. Sebagai seorang musisi, ia sering menghabiskan waktu di pelbagai gelaran konser. Popularitasnya pun semakin melejit bersama dengan bandnya. Berbagai kota telah disambangi mereka untuk tampil di depan halayak penonton. Pada 2004, ia memutuskan untuk hijrah ke Samarinda, Kalimantan Timur. Sebab, di sanalah jadwal panggungnya berlangsung lebih padat. Beberapa bulan kemudian, ujian hidup menghampirinya. Ia didera penyakit yang cukup parah. Yefta telah berkali-kali memeriksakan diri ke dokter. Namun, pelbagai penanganan medis yang diterimanya tak juga menyingkirkan sakit itu. Hampir-hampir saja ia menyerah. Pada suatu malam, Yefta merasa sangat ingin menyendiri. Di dalam kamarnya, ia berupaya mengingat-ingat lagi apa saja pencapaiannya selama ini. Tiba-tiba, dirinya tersadar bahwa sesuatu yang wajib disyukurinya ialah iman dan Islam. Kesadaran itu membuatnya sangat terharu. Tak terasa, air mata berlinang membasahi pipinya. Saya lalu seperti mendapatkan bisikan untuk terus konsisten sholat dan selalu menjaga wudhu, ujarnya mengenang. Mulai hari itu, ia berkomitmen untuk ikhtiar terus-menerus dalam meningkatkan keimanannya. Ketika jadwal manggung di Samarinda usai, Yefta segera kembali ke Jakarta. Ia kemudian mencari-cari komunitas muslim yang bisa menjadi tempatnya belajar ilmu-ilmu agama. Akhirnya, pada 2006 seseorang memperkenalkannya dengan sebuah majelis taklim di daerah Sawangan, Depok. Sambil mengaji, dirinya juga terus berikhtiar dalam mengobati sakit. Alhamdulillah, perlahan-lahan penyakit yang sempat menggerogoti kesehatannya dapat disingkirkan. Dengan kondisinya yang kembali sehat walafiat, ia pun kembali bergiat mendalami agama. Saat itu, Yefta merasa dirinya seperti hidup kembali. Ia berjanji tidak akan menghabiskan seluruh waktunya di dunia musik. Selalu disempatkannya untuk ikut mengaji bersama dengan teman-teman komunitas muslim. Sebelumnya, ia merasa bagaikan di titik nadir. Sebab, penyakit yang sempat dideritanya itu tidak hanya menguras tenaga, tetapi juga biaya. Bahkan, nyaris seluruh hartanya habis untuk pengobatan dirinya. Namun, ia tidak berkecil hati. Prasangkanya selalu baik terhadap Allah SWT. Asalkan diri tidak putus asa, percayalah bahwa rahmat dan pertolongannya akan datang. Setelah pulih dari sakitnya, Yefta kembali menata ulang bandnya. Ia mulai mendidik personel baru. Bahkan, manajemen musiknya semakin baik. Beberapa kali band besutannya itu tampil di luar negeri, semisal China. Selama beberapa tahun, ia merasakan peningkatan karir. Sayangnya, pada Maret tahun 2020 pandemi COVID-19 mulai merajalela. Indonesia pun tak luput dari sebaran epidemi ini. Wabah yang disebabkan virus corona baru itu mengubah kondisi. Pemerintah mulai memberlakukan pembatasan kegiatan di tempat-tempat umum. Dunia hiburan pun terpaksa rehat sejenak. Bahkan, tidak sedikit kafe atau hotel yang menjadi tempat Yefta rutin manggung tutup atau bangkrut. Bagaimanapun sulitnya, peluang harus ditemukan. Maka, ia pun beralih profesi menjadi peternak ikan cupang. Ternyata, bisnis ini cukup menguntungkan. Ia berhasil menjual berbagai jenis ikan cupang, mulai dari yang termurah hingga yang berharga fantastis. Alhamdulillah, dengan usahanya ini Yefta bisa menghidupi keluarganya serta 30 orang tim yang di bawah manajemennya. Bagaimanapun, bisnis ikan cupang mengalami pasang surut. Setelah tren meredup, ia harus kembali memutar otak untuk terus bertahan. Yefta bersyukur karena memiliki lebih dari satu keahlian. Tidak hanya bermusik, tetapi juga mengolah masakan. Orang-orang pun mengakui, hasil olahannya terasa enak.
Ia pun tertantang untuk membuka usaha catering. Dan, bisnis ini baginya tidak hanya sebagai ajang mencari keuntungan. Lebih dari itu, ada keberkahan yang ingin diraihnya. Karena itu, Yefta rutin bersedekah dari hasil usahanya, setidaknya tiap hari Jumat. Banyak sajian sengaja digratiskannya untuk berbagai kalangan yang membutuhkan. Catering yang dikenal dengan nama Kulsifa Kreatif ini kemudian turut menggalang donasi bagi siapapun yang ingin ikut serta dalam program Jumat Berkah. Setiap porsi makanan, baik yang harganya termurah maupun termahal, saya banderol sama rata dengan harga Rp10.000. Itu hanya jika untuk sedekah, katanya. Pada saat kebanyakan orang sulit bertahan, di masa pandemi ini Yefta cukup tangguh. Bahkan, anak-anaknya mampu menyelesaikan pendidikan tinggi dan mendapatkan gelar sarjana pada masa ini. Ia memang bertekad kuat, pendidikan adalah yang utama walaupun situasi ekonomi sedang tak menentu. Selain itu meski berbeda agama dengan keluarga besarnya, Yefta selalu mendidik anaknya untuk tetap berhubungan baik dengan keluarga ayahnya. Saya selalu mengajarkan mereka untuk hidup bertoleransi, tegasnya.